Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 22 Februari 2024 merupakan pesta tahta Santo Petrus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 1-4. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanku, gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanku, gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurap
Urapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanku, gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanku, gembalaku, aku takkan berkekurangan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal Kristus secara pribadi. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Kamis pada pekan Prapaskah pertama dan juga pesta tahta Santo Petrus Rasul. Pesta yang kita rayakan pada hari ini menyadarkan kita bagaimana Petrus, ketua para rasul, mengenal Yesus secara pribadi dan dipercayakan tugas mulia untuk membangun gerejanya. Mari kita merenungkan bacaan Injil hari ini dengan suatu kisah sebagai berikut. Seorang ayah bertanya kepada anaknya yang masih berusia 7 tahun. Kata orang, "Siapakah ayah?"
Setelah berpikir sejenak, anak ini menjawab. Ada yang mengatakan Pak Guru, ada yang mengatakan Pak Kepala Sekolah, ada juga yang mengatakan Pak Boy. Kemudian ayahnya bertanya lagi, menurut kamu siapakah ayah? Dengan wajah ceria, anak ini menjawab, ya ayahku. Anak ini mengenal ayahnya dengan pengenalan yang bersifat pribadi dan lebih dalam dibandingkan orang lain. Selanjutnya coba kita bandingkan dengan kisah Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil. Suatu kali ketika Yesus sedang berada di Kaisarea Filipi, tiba-tiba ia memunculkan pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh murid-muridnya. Ia menanyakan bagaimana pendapat orang tentang siapakah anak manusia. Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat mereka. Maka dengan spontan mereka menjawab bahwa orang mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis, seperti pendapat Raja Herodes. Ada yang mengatakan Elia, karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri. Itu dapat kita lihat di dalam kitab Maliaki bab 4 ayat 5. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tokoh-tokoh yang disetarakan dengan Yesus adalah tokoh besar, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun mereka hanya memiliki jabatan kemanusiaan. Jadi, di antara orang banyak, belum ada yang mengenal Yesus dalam jabatan keilahiannya. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Simon Petrus, murid yang paling cepat berespons, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah jabatan keilahan Yesus. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa yang memungkinkan Petrus dapat mengenal Yesus sebagai Mesias. Pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekadar kata orang atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Ia menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya yang Maha Kuasa? Atau kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita? Pengakuan iman yang benar bersumber dari Allah. Akan tetapi, pengakuan iman saja tidak cukup. Pengakuan iman itu harus disertai tindakan pembaruan hidup yang nyata. Dalam mengikut Tuhan tentunya. Petrus mengungkapkan pengakuan iman tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus ini benar karena berasal dari Allah Bapa. Oleh sebab itu Yesus menegaskan bahwa di atas dasar pengakuan iman inilah gereja akan berdiri. Ketika gereja mendasarkan dirinya pada Allah, maka gereja menjadi agen Allah untuk rencana keselamatannya bagi manusia. Keselamatan yang ditawarkan Allah inilah kunci kerajaan surga yang mampu melepaskan belenggu dosa dan mengikat mereka yang percaya kepadanya menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Mengaku Yesus adalah Mesias harus diwujudkan dalam ketaatan menyangkal diri dan mengikut Dia. Apa wujud nyatanya? Gereja harus berani menyangkal untuk tidak menjalin hubungan dengan siapa dan apapun yang bertujuan demi kuasa dan kenyamanan gereja. Gereja harus tetap menyuarakan kebenaran, bahkan ketika yang dihadapinya adalah penguasa. Jalan salib memang selalu melawan cara-cara dunia yang korup. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan apakah arti pengakuan kita sebagai pengikut Yesus? Siapakah Kristus bagi kita? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampingilah hidup kami agar mampu meneladani Rasul Petrus yang mengenal Kristus bukan hanya dari pengertian harafiah belaka, tetapi juga dalam hubungan pribadi kami dengan Kristus. Sebab Engkaulah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.